Kalau kematian menurut kami satu kehormatan yang besar karena dia berada hanya pada hari itu. Setelah itu dia hilang selama-lamanya. Dan setelah Nana masa bro, berikutnya saya akan kuling 8 ekor. 8 ekor hadir lah. Tidak rame-rame atau tidak cepat-cepat. Flores Island in East Nusa Tenggara, Indonesia is a region rich in ethnic diversity, traditions, and distinct cultures. One of the major ethnic groups on Flores Island is the Ngada people, a rich cultural heritage of the nation. The Ngada community highly values and maintains strong connection with their ancestors and nature, reflected in their various traditional ceremonies and daily practices. Kita menghargai yang paling pertama itu manusia yang sangat nilainya lebih mahal daripada barang-barang lain. Itu. Misalnya ada orang kelebihan finansialnya itu belakangan di sebelum. Tetapi yang paling pertama itu manusianya. Manusia tidak memandang bahwa kau kaya, kau miskin, kami sama derajatnya. Maka misalnya ada kesulitan hidup, itu biasanya saling menolong, saling membantu. Yang tidak punya dia bisa, tapi yang lebih bisa dibagi-bagikan, itu kami di sini biasanya begitu. Semuanya punya nilai spiritual. Kenapa pintu ini satu pintu ini kenapa harus buat pendek begini? Karena setiap ketika kita tamu yang datang kita harus hormat. Kita bilangnya seperti tagar bengkel. Tapi ini kan masih proses toh. Kita ada rumah yang sudah jadi. Kalau di situ nanti masih lepas. Kalau yang di depan itu, yang tadi tempat itu salah satu komponen untuk tempat kaki kita berdiri pertama, kemudian kepala kita menunduk untuk masuk ke dalam, menghormati pemilik rumah. The unique traditional houses, known as sao, serve as an important symbol of the Ngada people's social and spiritual structure. In addition to traditional houses, there are megalithic stone structures that play a crucial role in the Ngada people's belief system centered around ancestral spirits. In Ngada community life, governing authority is vested in the village head. Furthermore, the clan chief, chosen collectively by clan members, holds a significant role. Kalau di bagian pemerintahan tentunya kepala desa. Lalu kemudian dibagi, misalnya kepala desa masih ada kepala dusun sebagai pembina budaya. Di kampung ini ada kepala dusun sebagai pembina budaya yang ada di dusun, tingkat dusun. Lalu kemudian ada RT yang ada di situ, mereka juga sebagai pelaku pembina budaya yang ada sebagai lembaga kemasyarakatan di desa. Selain pemerintah, ada ketua suku. Misalnya kalau kami ada ritual, misalnya rebah, pesta adat, rebah setahun sekali dilakukan itu, ketua suku punya peranan di sana. Ketua suku dan ketua lanu sao. Ketua lanu yang mereka punya peranan besar untuk mengatur. Waktu itu mereka hitung semua anggota rumah itu yang hadir maupun yang
tidak hadir. Itu. Lalu waktu itu mereka minta kehadiran leluhur untuk supaya mereka yang tidak hadir tetap didoakan untuk mereka juga. Supaya menurut adat kami di sini bahwa penibedesi Lokavelova artinya misalnya kami ada kerbau, ada kuda, ada babi, ada ayam di peliharaan supaya dia berkembang. Dan sama ya. Traditional ceremonies like Rebah are performed to honor the relationship between humans, nature, and their ancestors, a practice that continues to be upheld today. Berikutnya saya akan kuling 8 ekor. 8 ekor tadi belah. The ancestors teach the importance of goodness. Good and evil can be evaluated based on people's actions and behaviors towards each other. Kategori baik dalam masyarakat. Ya, orang-orang yang hidupnya itu dia memperjuangkan untuk membangun kebersamaan dalam rumah, dalam suku, dalam sao, dalam masyarakat. Itu yang orang pandang baik. Sedangkan kalau misalnya orang yang dipandang tidak baik oleh masyarakat, yang paling pertama itu orang yang ingin hidup hanya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk dirinya sendiri, lalu kemudian ketika berbisnis, lalu kemudian memeras orang lain, lalu kemudian hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Itu yang dikategorikan. Tidak selamanya dia membunuh orang, tidak selamanya dia mencuri, tetapi dengan cara-cara ini memeras orang lain, itu masyarakat di sini mengkategorikan bahwa itu sebetulnya orang jahat. Mereka itu orang jahat. Itu. Wrongdoing isn't solely tied to criminal behavior. Individuals who act selfishly are regarded as violating traditional values and undermining harmony. Keluarga yang ideal itu sebenarnya orang yang artinya yang paling pertama kita biar miskin asal bahagia, biar miskin asal bahagia. Orang yang tidak, artinya suami tidak mementingkan dirinya, lalu istri juga tidak mementingkan dirinya, ketika disatukan di gereja, lalu mereka itu disatukan, artinya keluarga yang ideal itu antara keseimbangan antara suami istri itu. Misalnya kalau istri kami sudah di Belis, dia sama dengan saya, istri saya sama dengan saya. Misalnya kalau saya sudah beliskan dia, artinya supaya kita sama-sama menciptakan keluarga yang ideal itu, keluarga yang membangun hidup itu secara bersama-sama, tidak berat sebelah. Misalnya kesulitan di pihak istri saya membantu ke sana, walaupun sudah keluar dengan belis tadi. Lalu kesulitan misalnya di pihak saya, istri saya juga turut membantu untuk menyelesaikan itu. Lalu kemudian dengan anak-anak. Misalnya dengan anak-anak kita bekerja sama untuk membangun hidup kita, dengan apalagi menyekolahkan anak-anak. Apapun kesulitan kita berjuang, lalu kemudian berdoa. That is the concept of an ideal family for the Ngada community. Can a husband have more than one wife or vice versa?
Kalau untuk adat istiadat itu dilarang. Jadi hanya satu suami, satu istri. Suami, satu istri. Kalaupun ada, berarti orang yang tabiatnya, boleh dikatakan kasar, tabiatnya tidak bagus. Dan memang dengan sendirinya orang akan di depan-depan, manusia apa nih. Kalau tujuan hidup, ya pasti tujuan hidupnya hidup rukun, damai, dan sejahtera. Pencapaiannya ya layaklah kehidupan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jangan ketinggalan pendidikan, jangan juga tinggalkan adat dan tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur. Agar tetap seperti sekarang, meskipun kita menikmati pendidikan secara modern. Tetapi sebetulnya keluar tujuan itu tuh keluarga bahagia. Anak bisa sekolah sampai S1 misalnya. Itu alhamdulillah kita bersyukur. Tapi itu tujuan. Supaya keluarga kita bisa bahagia. Ya anak ini artinya emas. Masa depan hidup ini kan anak ini perisai masa depan itu. Kalau kita setelah menikah lalu tidak punya anak juga kan nanti masa depan tidak ada kalau tidak punya anak. Saya dulu berpikir begitu. Tidak punya anak ini kemungkinan masa depan tidak ada. Saya mati selesai. In the belief regarding spirits, the Ngada community honors nature as a medium for spiritual communication between humans and spirit. Kita secara kasat mata tidak lihat, tetapi melalui seperti kita bisa rasakan itu di rumah. Biasanya itu kalau kita tiap hari kan tidak semua hewan seperti kupu-kupu. Kupu-kupu berarti itu roh nenek moyang yang mereka itu menyatu, senang dengan kehidupan anak cucu. Tapi kalau lihat belalang hitam, ini roh jahat. Apa yang dilakukan kalau melihat roh jahat? Iya, kita berdoa secara animis, lalu dengan secara agama. Misalnya pesak, tidak bisa bernapas. Tidak ada jalan lain, misalnya rumah sakit sudah tolak, tidak ada obat di sini, tidak ada, diperiksa tidak bisa, mereka bisa kembali. Atau batu-batu ini, misalnya hilang salah satu, atau ini, misalnya hilang salah satu, tidak boleh hilang ini yang ada dalam jumlah ini, tidak boleh hilang. Nah, itu dukun bisa beritahu, coba kamu robah itu, robah salah satu, atau bisa masa di atas, coba kamu geser batu itu. Atau tidak boleh dicor, bongkar saja itu. Bisa. Atau tiang-tiang dalam rumah tadi tidak boleh ditanam. Tidak boleh tanam kecuali langsung ke tanah. Tidak boleh ditanam lalu dicor. Tidak boleh. Itu biar rumah sudah jadi dibongkar. Nah, bisa sembuh. Paling unik itu di batu saya punya ini, namanya Suru dan Ria. Yang ini, yang tertinggi. Suru nama manusia, Ya. Ria itu adiknya. Apabila kita lihat batu yang ini, dia cuma flek sedikit. Tapi kalau kita lihat merahnya setengah, berarti ada bawa berita buruk. Ini baru setengah, baru sedikit, tapi kalau sudah sampai di bawah. Setelah merah ke bawah, nanti dengan sendirinya hilang. Iya, dan apabila kita sudah tahu di dalam kampung ini sudah berduka, kalaupun masih berdukanya masih sambung menyambung, dia akan tetap setengah di bawah. Regarding death, the Ngada community believes that Sampai detik ini, misalnya orang mati, kami sangat hormati karena dia yang terakhir. Ada hanya pada hari itu, esok tidak ada lagi untuk selama-lamanya. Itu satu kehormatan untuk kami. Berarti artinya ketika orang Bena ketika menghadapi kematian pun
ya sudah tidak apa-apa gitu ya. Iya, dan memang itu sudah kan di ukiran Ngadu tadi ada 3 tahap. Manusia itu lahir, manusia itu hidup, juga manusia mati di tahap yang terakhir. The funeral ceremony, rich with customs and rituals, is a final tribute to those who have passed away. Gimana? Kalau untuk ritual, rata-rata untuk ritual itu kerbau, itu yang seperti tadi Mama bilang di depan Ngadu di sini kerbau. Kalau babi dia harus bunuh di sini. Harus di sini. Iya, itu ritual. Kalau ayam itu belah mulutnya dibagi 2. Itu ritual. Kalau di sini ayam horok di sini atau babi di horok di sini bukan ritual. Kalau anak-anak usia saya mungkin belum bisa bunuh kerbau. Tapi kalau orang-orang lebih tua dari kami, memang tidak mau bunuh kerbau. Dengan babi yang jumlahnya belasan sampai puluhan ekor. Belasan sampai puluhan ekor. Kerbau satu mungkin babi bisa 30-an. Orang tidak pernah merasa rugi dengan itu. Karena aku rasa hormat terhadap orang yang sudah berpulang, berjasa. For the Ngada ethnic group, life after death is divided into 2 perspectives. Leluhur itu sudah meninggal tetapi arwah dan rohnya masih menyatu dengan Keluarga. iya dengan keluarga yang masih hidup. Kan setiap kita memberi sesajian kita menyebut ini leluhur sebelum kami makan, ini buat leluhur yang sudah mendahului kami agar sebentar kita bisa makan santap bersama begitu. Kalau secara adat dan tradisi mereka itu ada di dalam rumah. Meskipun kita tidak lihat, tetapi kalau secara agama pasti mereka sudah di surga sana. Exploring the Ngada ethnic group in East Nusa Tenggara opens our eyes to the richness of culture, traditions, and local wisdom in Indonesia. Every aspect of their life reflects a close relationship between the past, present, and future. This journey not only brings us closer to the Ngada community, but also teaches us about simplicity, which holds profound meaning for life.